Bansos tadi banyak sekali yang kita bahas. Saya juga berkali-kali ditanya soal bansos ini. Begini Pak, secara ringkas kenaikan harga telur, harga ayam dan beras akibat El Nino musim kemarau yang panjang sehingga musim tanamnya bergeser Pak. Tidak bisa setiap kali ada kondisi seperti ini seluruh pejabat terutama juga Pak Menteri alasannya El Nino, dan itu berulang-ulang. Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah banget. Orang yang tidak tamat SD pun bisa itu. Kalau sudah rusak, salahkan alam. Kalau sudah tidak panen, salahkan banjir. Gampang banget. Lebih lanjut lagi, salahkan takdir. Selesai sudah. Jadi nggak ada gunanya kita ini, nggak ada gunanya gagah-gagahan. Oleh karena itu bansos diperlukan. Apakah pemilu atau tidak pemilu? Yang bangun jalan tol siapa? Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi. Masa karena pemilu terus kita stop? Itu. Tapi kita boleh berpandangan, tapi kan saya punya hak untuk menjelaskan itu yang terjadi di pemerintah. Bahwa akibat itu ada keuntungan itu soal lain. Tapi kira-kira itu intinya yang terjadi Pak. Jadi selama ini petani miskin bukan karena persoalan hama atau semata-mata persoalan alam El Nino, tapi karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Jadi petani kita jadi miskin karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Hari ini ketika beras harganya mahal, kita ingin menurunkan harga gabah. Konyol sekali. Gara-gara ingin beras murah, kita ingin turunkan harga gabah petani. Itu tindakan yang konyol. Harusnya petani diberikan harga yang bagus, beras kepada konsumen diberikan harga yang terjangkau, agar rakyat bisa membeli semuanya. Itu tindakan yang benar. Persoalan konsumen, sebagai konsumen kita membutuhkan harga yang bagus dan terjangkau, itu urusan pemerintah, urusan Pak Menteri Perdagangan. Jadi jangan petaninya diajak miskin. Sebagai penghasil beras, harusnya kita berterima kasih kepada petani, karena kita tidak akan bisa makan tanpa mereka berproduksi. Berikan dia harga yang bagus, Bulog harus beli itu. Persoalan konsumen harus kita lindungi, agar bisa menjangkau harga beras kita, harga sembako kita. Itu tugas pemerintah. Segera Bapak harus perbaiki agar Bapak tidak membuat justifikasi dalam pertemuan kita seperti ini. Jadi urusan jabatan baru 3 bulan, urusan hal yang biasa saja. Perbaiki bahwa Bapak harus beli gabah petani. Jangan berkelit bahwa tidak bisa. Aturannya melarang kami membeli melebihi aturan main. Itu harus dirubah. Sepanjang Bapak tidak serap hasil pertanian, sepanjang Bulog tidak menyerap gabah petani, maka situasi ketidakstabilan ini akan terus terjadi. Beras yang paling dibutuhkan kita serahkan hampir 80% kepada pihak swasta gabahnya. Lalu kita ingin tertib, lalu kita ingin stabil, nggak masuk akal. Tidak masuk akal ketika petani menghasilkan diserahkan langsung kepada tengkulak dan lalu kita minta stabil. Rumusnya datang dari mana? Harusnya Bulog sebagai garda depan dalam persoalan menjaga. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR fraksi PDIP Evita Nursanti mencecar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait tingginya impor beras di tengah kelangkaan dan harga yang tetap tinggi di pasar domestik. Dalam rapat yang digelar, anggota DPR menyampaikan kekecewaannya atas pembelaan diri yang dinilai tidak mengatasi inti permasalahan. Impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Impor tertinggi kita untuk beras. Impor tingginya, harga berasnya tinggi. Harusnya impor itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi.
beras tetap langka berarti masih ada masalah, ungkapnya dengan keras. Kita jangan dibodohi Pak, tambahnya. Ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas masalah impor beras yang tinggi ini, apakah petani, produsen, pemerintah, atau pedagang. Evita juga menyoroti fakta bahwa meskipun alasan seperti El Nino disebut-sebut sebagai salah satu faktor harga beras di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia tetap stabil. Kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi. Semuanya dengan alasan El Nino, kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut-marut harga itu cuma ada di negara kita? Tegas Evita. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR fraksi PDIP Evita Nursanti mencecar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait tingginya impor beras di tengah kelangkaan dan harga yang tetap tinggi di pasar domestik. Dalam rapat yang digelar, anggota DPR menyampaikan kekecewaannya atas pembelaan diri yang dinilai tidak mengatasi inti permasalahan. Impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Impor tertinggi kita untuk beras. Impor tingginya, harga berasnya tinggi. Harusnya impor itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi. Beras tetap langka berarti masih ada masalah, ungkapnya dengan keras. Kita jangan dibodohi Pak, tambahnya. Ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas masalah impor beras yang tinggi ini, apakah petani, produsen, pemerintah, atau pedagang. Evita juga menyoroti fakta bahwa meskipun alasan seperti El Nino disebut-sebut sebagai salah satu faktor harga beras di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia tetap stabil. Kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi. Semuanya dengan alasan El Nino, kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut-marut harga itu cuma ada di negara kita? Tegas Evita. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR fraksi PDIP Evita Nursanti mencecar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait tingginya impor beras di tengah kelangkaan dan harga yang tetap tinggi di pasar domestik. Dalam rapat yang digelar, anggota DPR menyampaikan kekecewaannya atas pembelaan diri yang dinilai tidak mengatasi inti permasalahan. Impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Impor tertinggi kita untuk beras. Impor tingginya, harga berasnya tinggi. Harusnya impor itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi. Beras tetap langka berarti masih ada masalah, ungkapnya dengan keras. Kita jangan dibodohi Pak, tambahnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.